Di Saudi tidak ada demonstrasi kecuali yang melakukan oleh orang-orang Syiah. Dan lihat bagaimana adilnya ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang digambarkan oleh orang Syiah sebagai khawarij, wahabi, bengis, suka membunuh darah kaum muslimin. Ternyata orang Syiah dibiarkan di Saudi. Bukankah orang Syiah tinggal di Qatif misalnya, di daerah timur Saudi, bahkan tinggal mereka juga sebagian di kota Madinah. Mereka diberikan hak sebagai warga negara. Mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi. Mereka juga boleh berbisnis, dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya, orang-orang Syiah. Dan mereka juga kalau sakit gratisan. Coba kalau Ahlus Sunnah di daerah Syiah, dibasmi, dibunuh, dipersempit. Adapun Ahlus Sunnah, tatkala orang Syiah, mereka tetap aja baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu, tidak disakiti. Karena Nabi SAW demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik. Oleh karenanya orang-orang Syiah sering mengatakan, kalau kami memang bukan orang Muslim, kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Makkah dan Madinah? Jawabannya, karena KTP-mu KTP Islam, KTP Islam. Coba kalau KTP-mu KTP Syiah, dia tidak akan masuk di Arab Saudi. Jangankan kamu, bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir mengaku ada nabi baru, boleh berhaji di Mekah dan Madinah. Kenapa? KTP-nya KTP Islam, KTP Muslim. Tapi kalau KTP-nya Ahmadiyah, tidak akan dibiarkan masuk. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum, bagaimanapun kita berbuat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati. Karena orang-orang Syiah, mereka punya makar. Lihat sekarang mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah berani mengancam ahlu sunnah. Bagaimana jika mereka kemudian memiliki jumlah yang banyak dan mereka terus berkembang? Dan Iran tidak putus-putus yang beri bantuan. Iran adalah negara dakwah. Mereka punya dana khusus untuk apa? Untuk dakwah. Bahkan mereka membeli para kiai-kiai, dibeli supaya diam, bahkan membela orang Syiah. Dia undang ke Iran, setelah pulang sudah diam, nggak banyak ngomong. Bahkan membela Syiah, bahkan mengaburkan, mengatakan Syiah tidak semuanya sesat, Syiah bermacam-macam. Kita bilang iya bermacam-macam, tapi yang ada di Indonesia Syiah Rafidhah Imamiyah. Ini membuat bingung orang masyarakat. Kasihan banyak orang masyarakat tertipu. Gara-gara uang dia kemudian membela Syiah. Saya sedang ada di Kam Yarmuk, Kam yang berisi sekitar 500.000 pengungsi Palestina. Para aktivis yang mengadvokasi nasib masyarakat Suriah, para aktivis yang mengadvokasi masyarakat Palestina yang mereka itu ahlu sunnah wal jamaah, sangat keberatan dengan penyebutan Hasan Nasrallah sebagai syahid, sangat keberatan dengan menyebutkan Hizbullah sebagai penolong masyarakat Palestina. Bahkan masyarakat Suriah dan masyarakat Palestina yang tinggal di Damaskus sendiri mengatakan itu semua omong kosong, karena apa yang dilakukan oleh Hizbullah di sini jauh lebih dahsyat. Hizbullah ke Tel Aviv hanya meluncurkan roket-roket kecil. Di sini mereka itu menggunakan senjata-senjata besar, bahkan senjata kimia yang tidak pernah kita temukan di tempat lain.